Di sini saya akan membahas mengenai aset tetap dan aset tak berwujud. Karakteristik aset tetap. Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau permanen. Contohnya seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Adapun 3 karakteristik, yaitu ada bentuk fisik atau berwujud, yang kedua digunakan perusahaan dalam kegiatan operasi, dan yang ketiga itu tidak dijual. Akuntansi untuk penyusutan. Pemindahan biaya aset tetap berwujud ke beban secara berkala disebut penyusutan atau depresiasi. Ada 3 faktor-faktor penyusutan. Yang pertama itu biaya awal aset tetap, yang kedua umur manfaat yang diharapkan, dan yang ketiga estimasi nilai pada akhir umur manfaatnya atau disebut dengan nilai residu. Adapun 3 metode penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus, yang kedua, metode unit produksi, dan metode penyusutan saldo menurun ganda. Nah, di sini kita masuk ke metode garis lurus. Kita masuk ke contoh soal. Nah, jika suatu peralatan dibeli pada tanggal 22 Februari sebagai berikut. Biaya peroleh awal itu sebesar 2 juta dan umur manfaatnya itu 2 tahun dan estimasi nilai residunya sebesar 1 juta. Nah, penyelesaiannya kita masukkan rumus penyusutan tahunan. Rumus penyusutan tahunan itu biaya dikurang nilai residu dibagi dengan umur manfaat. Nah, kita masukin biayanya sebesar 2 juta dikurang nilai residunya 1 juta dan dibagi 2 dan hasilnya 500.000. Nah, tapi jika aset digunakan hanya beberapa waktu dalam 1 tahun, maka cara penghitungannya sebagai berikut. Penyusutan untuk tahun fiskal pertama itu kan tadi sebesar 500.000, kita kalikan 3 dan dibagi dengan 12 bulan dan hasilnya 125.000. Nah, kita masuk lagi ke contoh latihan soal untuk penyusutan garis lurus. Nah, jika peralatan yang diperoleh pada awal tahun dengan biaya sebesar 500 juta memiliki estimasi nilai residu sebesar 10 juta dan estimasi umur manfaatnya itu 20 tahun. Nah, hitunglah biaya yang dapat disusut dan beban penyusutan garis lurus tahunan. Nah, di sini kita akan menyelesaikan pertanyaan yang A. Hitunglah biaya yang dapat disusut. Nah, kita masukkan saja rumusnya, yaitu biaya dikurang dengan nilai residu. Biayanya itu sebesar 500 juta dan dikurangin 10 juta dan hasilnya 490 juta. Nah, dan yang ke B itu pertanyaannya beban penyusutan garis lurus tahunan. Nah, kita masukin aja hasil dari di atas tadi itu 490 juta kita bagikan dengan umurnya yaitu 20 tahun dan hasilnya 24.500.000. Dan selanjutnya kita masuk ke metode unit produksi. Metode unit produksi itu dapat dinyatakan dalam jam, mil, atau dengan jumlah kuantitas produksi. Metode unit produksi ini diaplikasikan dalam 2 tahap. Tahap pertama itu menentukan penyusutan per unit. Rumusnya itu biaya dikurang dengan nilai residu dan dibagi total unit produksi. Nah, sedangkan tahap yang kedua itu menghitung beban penyusutan. Rumusnya penyusutan per unit itu dikalikan dengan total unit produksi. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal. Jika peralatan yang diperoleh dengan biaya sebesar 100 juta memiliki estimasi nilai residu sebesar 50 juta, estimasi umur manfaatnya itu 5.000 jam dan beroperasi selama 1.000 jam dalam setahun. Hitunglah biaya yang dapat disusut, tingkat penyusutan, dan beban penyusutan unit produksi untuk tahun tersebut. Oke, di sini kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk permintaan yang A itu kita diminta untuk menentukan biaya yang dapat disusut. Nah, kita masukkan saja rumusnya biaya dikurang dengan nilai residu. Nah, biayanya tadi itu 100 juta dan dikurangin 50 juta, hasilnya 50 juta. Dan yang kedua itu tingkat penyusutan. Nah, kita masukin aja hasil yang di atas tadi itu 50 juta dibagi dengan estimasi umur manfaatnya yaitu 5.000 jam dan hasilnya 10.000 per jam. Dan yang C, beban penyusutan unit produksi untuk tahun tersebut. Nah, kita masukin aja nih, kan pertanyaannya dan beroperasi selama 1.000 jam dalam setahun. Sedangkan hasil dari setahunnya itu 10.000 per jam.
Nah, jadi kita kaliin aja 1000 jam dikali 10.000 per jamnya. Jadi dalam setahunnya itu 10 juta. Oke, next kita masuk ke metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda menghasilkan beban periodik yang semakin menurun selama estimasi umur manfaat aset. Nah, dia juga dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama itu menentukan persentase garis lurus, biasanya menggunakan umur manfaat yang diharapkan. Tahap yang kedua menentukan saldo menurun ganda dengan mengalihkan tarif garis lurus dari tahap pertama dengan tahap yang kedua. Dan yang tahap ketiga menghitungkan beban penyusutan dengan mengalihkan tarif saldo menurun ganda dari tahap yang kedua dengan nilai buku aset. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh soalnya. Peralatan yang diperoleh pada awal tahun dengan biaya sebesar 125 juta memiliki estimasi nilai residu sebesar 5 juta dan estimasi umur manfaatnya itu 10 tahun. Tentukan yang pertama tingkat penyusutan saldo menurun ganda dan yang kedua penyusutan saldo menurun ganda untuk tahun pertama. Oke, di sini kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk yang pertama itu tingkat penyusutan saldo menurun ganda. Nah, kita masukin aja, kan dia 10 tahun. Kita ubah menjadi 1/10 dikalikan 2. Jadi hasilnya 20%. Nah, yang ke B itu diminta penyusutan saldo menurun ganda untuk tahun pertama. Nah, kita masukin aja peralatan yang diperoleh pada awal tahun dengan biayanya sebesar 125 juta. Kita masukin 125 juta dikalikan 20% dan hasilnya 25 juta. Oke, next kita lanjut mengubah estimasi penyusutan. Mengubah estimasi penyusutan adalah estimasi nilai residu dan umur manfaat aset tetap dapat berubah dikarenakan penggunaan abnormal dan perbaikan atau usang. Nah, estimasi tersebut juga dapat direvisikan, yaitu untuk menentukan beban penyusutan periode yang akan mendatang. Nah, contohnya nih, pembelian mesin pada tanggal 23 Februari 2025 itu sebagai berikut. Nah, jika biaya peroleh awal mesin itu sebesar 140 juta dan umur manfaatnya itu 4 tahun dan estimasi nilai residunya 40 juta. Nah, jadi untuk penyusutan tahunannya menggunakan rumus, yaitu biaya peroleh awal mesin dikurangin estimasi nilai residu dan dibagikan umur manfaatnya. Nah, kita masukin nih, biaya peroleh awal mesinnya sebesar 140 juta dikurang dengan 40 juta. Hasilnya 100 juta dan dibagi 4 tahun dan hasilnya 25 juta. Nah, pada akhir tahun 2025, nilai buku mesin atau biaya yang belum disebut itu sebesar 90 juta. Gimana nih dapatnya kalau 90 juta? Itu ditentukan sebagai berikut. Nah, biaya peroleh awal mesin itu kan 140 juta dan akumulasi penyusutannya itu kita ambil dari nilai penyusutan tahunan metode garis lurus, yaitu 25 juta. Itu kita kalikan 2 tahun dan hasilnya 50 juta. Nah, jadi 140 juta itu kita kurangkan 50 juta dan nilai buku atau biaya yang belum disusut itu hasilnya sebesar 90 juta. Nah, pada awal tahun 2026, perusahaan mengestimasi sisa umur manfaat mesin itu adalah 16 tahun, bukan 4 tahun, dan nilai residunya sebesar 20 juta, bukan 40 juta. Beban penyusutan setiap tahun selama 6 tahun, sisanya itu adalah 4.375.000, dihitung sebagai berikut. Nah, jika nilai buku atau biaya yang belum disusutnya itu tadi 90 juta dan estimasi nilai residu yang direvisi itu ternyata 20 juta. Nah, kita kurangin aja 90 dikurang 20 dan hasilnya 70 juta. Itu menjadi sisa biaya yang dapat disusutkan yang sudah direvisi. Nah, untuk beban penyusutan tahunan yang direvisi kita masukin hasil dari biayanya, kita bagikan dengan umur yang sudah direvisi yaitu 70 juta, kita bagikan dengan 16 dan hasilnya 4.375.000. Oke, next di sini kita masuk ke pelepasan aset tetap. Pelepasan aset tetap adalah aset tetap yang tidak lagi berguna atau dibuang atau bisa jadi dijual. Nah, jika aset tetap masih digunakan oleh perusahaan, biaya dan akumulasi penyusutannya tetap dicatat dalam buku besar meskipun aset telah disusutkan sepenuhnya. Oke, next kita masuk ke membuang aset tetap. Nah, jika aset tetap tidak lagi digunakan dan tidak memiliki nilai residu atau nilai pasar, maka aset tersebut dibuang. Nah, sebagai contohnya nih, misal asumsikan bahwa peralatan yang diperoleh dengan biaya sebesar 5 juta telah habis disusutkan per 31 Januari 2025. Nah, pada tanggal 22 Februari 2025, peralatan tersebut dibuang. Nah, beginilah ayat jurnal untuk mencatat pembuangan aset tersebut. Di akun debitnya kita tulis akumulasi penyusutan peralatan dan di akun kreditnya kita tulis peralatan dengan keterangan menghapus peralatan yang dibuang. Kita masukin nominal sesuai dengan
soalnya nih yang diperoleh dengan biaya sebesar 5 juta. Oke, next kita masuk ke menjual aset tetap. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku aset, transaksi tersebut menghasilkan keuntungan atau laba. Nah, tapi jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian. Nah, contohnya nih, kita masuk ke contoh soal. Peralatan yang diperoleh pada awal tahun dengan biaya sebesar 10 juta disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat, yaitu 5 tahun. Dan estimasi nilai residu sebesar 5 juta. Hitunglah jumlah penyusutan untuk tahun pertama dan yang kedua, diasumsikan peralatan dijual pada akhir tahun kedua dan harga sebesar 20 juta. Hitunglah laba atau rugi atas penjualan peralatan. Dan yang ketiga, buatlah ayat jurnal untuk mencatat penjualan. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke penyelesaiannya. Nah, yang tadi jumlah penyusutan untuk tahun pertama, kita masukin aja biaya awal dikurangin dengan nilai residunya, yaitu 10 juta dikurangin 5 juta, hasilnya 5 juta, dan kita bagikan umur manfaatnya yaitu 5 tahun, dan hasilnya yaitu 1 juta. Dan yang ke B, diasumsikan peralatan dijual pada akhir tahun kedua. Nah, kita masukin aja nih, dari hasil yang di atas tadi itu kan 1 juta, kita kalikan 2, hasilnya 2 juta, dan kita masukin dari nilai awalnya itu kita kurangkan, jadi 10 juta kita kurangin 2 juta dan hasilnya 8 juta. Nah, di soal yang kedua kan ada nih dengan harga sebesar 20 juta. Jadi 20 juta kita kurangkan 8 juta karena hasilnya positif 12 juta, dan itu dinamakan laba atau keuntungan. Dan yang ke C, kita buat ayat jurnalnya. Dan untuk ayat jurnalnya itu sebagai berikut. Kasnya kita masukkan 20 juta, lalu akumulasi penyusutan peralatannya itu 2 juta dan peralatannya itu 10 juta. Yang 2 juta ini kan akumulasinya ini kita kurangkan, jadi akumulasi penyusutan peralatannya ini 2 juta kita kurangkan dengan peralatannya 10 juta dan hasilnya 8 juta. Nah, kasnya 20 kita kurangkan dengan 8 dan hasilnya 12 juta, yaitu labanya. Oke, next kita masuk ke sumber daya alam. Nah, aset tetap milik perusahaan itu memiliki sumber daya alam, contohnya seperti kayu, biji besi, material, dan sumber daya alam lainnya. Nah, sumber daya alam ini dipanen lalu dijual sebagai biaya debit ke akun beban. Nah, tapi proses memindah biaya sumber daya alam ke akun beban itu disebut dengan depresi. Sumber daya alam ini juga memiliki 2 tahap. Nah, tahap yang pertama itu menentukan tarif depresi. Rumusnya itu biaya sumber daya dibagi dengan estimasi total unit sumber daya. Dan sedangkan tahap yang kedua itu mengenalikan tarif depresi dengan kuantitas yang diambil dari sumber daya selama periode berjalan. Dengan rumusnya yaitu beban depresi sama dengan tarif depresi dikalikan kuantitas yang diambil. Kita masuk ke contoh soalnya. Sebagai ilustrasi, asumsikan jika PT Cemara membeli hak tambang sebagai berikut. Biaya kandungan mineral sebesar 100 juta dan estimasi total unit sumber dayanya itu 10 juta ton dan jumlah yang ditambang sepanjang tahunnya itu 5.000 ton. Nah, kita masukin nih tahap yang pertama, tarif depresi. Kita masukin rumusnya biaya sumber daya itu 100 juta dibagi dengan estimasi total unit sumber daya yaitu 10 juta ton dan hasilnya 10 per ton. Dan tahap yang kedua, beban depresi sama dengan 10 per ton itu kita kalikan dengan jumlah yang ditambang sepanjang tahun yaitu 5.000 ton dan hasilnya 50.000. Jadi beban depresi sebesar 50.000 dan jurnal penyesuaiannya itu di akun debit 50.000 beban depresi dan di akun kredit akumulasi depresi. Dengan keterangannya mencatat depresi kandungan mineral. Oke, next kita masuk ke aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik agar diakui sebagai aset tak berwujud. Nah, contohnya itu ada paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill. Aset tak berwujud ini umumnya digunakan dalam operasi perusahaan yang tidak ditunjukkan untuk dijual. Nah, adapun 2 karakteristiknya. Yang pertama itu menentukan biaya awal, dan yang kedua itu menentukan amortisasi yang dimana jumlah biaya dipindahkan ke beban. Dan kita masuk ke pelaporan keuangan untuk aset tetap dan aset tak berwujud. Nah, penyajian laporan posisi keuangan kedai kopi atas aset tetap dan aset tak berwujud. Nah, contohnya nih, di sini saya telah membuat penyajian laporan posisi keuangan untuk kedai kopi.
pada periode 31 Desember 2016. Nah, aset tetapnya ada tanah senilai 5 juta dan bangunannya itu 10 juta, dan ada akumulasi penyusutan bangunan 4 juta, peralatan kantor sebesar 3 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 1 juta. Nah, tanahnya 5 juta, bangunannya 10 juta, tapi di sini ada akumulasi penyusutan bangunan. Artinya kita kurangkan 10 juta dikurang 4 juta, hasilnya 6 juta. Peralatan kantor juga ada nih, akumulasi penyusutan peralatan kantor. Itu kita kurangkan 3 juta dikurang 1 juta, hasilnya 2 juta. Kita tambahkan 5 juta ditambah dengan 6 juta, hasilnya 11 juta, dan ditambah 2 juta, hasilnya 13 juta. Jadi total aset tetapnya senilai 13 juta. Dan aset tak berwujudnya ada hak paten saja sebesar 15 juta. Jadi kita tambahkan 13 juta ditambah 15 juta, dan total asetnya sebesar 28 juta. Oke, next kita masuk ke analisis dan intervensi keuangan atau rasio perputaran aset tetap. Yaitu rumusnya, rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi dengan rata-rata nilai buku aset tetap. Dan kita masuk lagi ke pertukaran aset tetap yang serupa. Penjual itu memperbolehkan pembeli menentukan harga untuk peralatan lama yang dipertukarkan, atau biasanya disebut dengan penyisihan pertukaran. Di sini kita masuk ke poin keuntungan atas pertukaran. Keuntungan atas pertukaran adalah manfaat yang diperoleh perusahaan ketika nilai yang diterima dari pertukaran aset itu melebihi nilai tercatatnya, yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Nah, tapi harus dievaluasi dalam konteks dampak jangka panjang terhadap neraca dan arus kas perusahaan. Nah, selain keuntungan, ada pun kerugian atas pertukaran. Kerugian atas pertukaran adalah kerugian atas pertukaran merujuk pada situasi di mana perusahaan itu mengalami penurunan nilai atau kerugian finansial akibat pertukaran aset. Nah, di mana jika nilai yang diterima dari aset yang ditukarkan itu lebih rendah daripada nilai tercatatnya, yang dapat mengakibatkan dampak negatif pada neraca perusahaan dan mengurangi potensi arus kas di masa depan. Oke, sekian dari saya, sampai di sini saja. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.